lanjutan episode kali ini guys, saya akan merangkum alur cerita film perang lagi dari Amerika Serikat yang dirilis pada 29 Januari 1993. Film jadul ini berkisah tentang seorang sersan marinir ahli sniper yang ditugaskan ke hutan pedalaman Panama untuk melacak dan membunuh pemberontak serta gembong narkoba yang akan mengkudeta presidennya saat pemilu. Namun tugasnya tidaklah mudah karena ia harus menghadapi sniper misterius dari musuh. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang dari Amerika Serikat yang berjudul Sniper 1993. Film dibuka berlatar belakang di hutan belantara Panama. Terlihat seorang sniper berpengalaman dari Kesatuan Korps Marinir Amerika Serikat bernama Sersan Thomas Bickett bersama dengan kopral pengintainya bernama Pepit sedang melaksanakan sebuah misi rahasia untuk membunuh seorang jenderal pemberontak bernama Cabrera. Setelah lama melakukan pengintaian dan pengamatan, akhirnya target mereka pun muncul bersama dengan pasukannya. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Thomas dan Pepit pun segera beraksi. Range correct 650. He's moving. Berhasil menyelesaikan misinya, Thomas dan Pepis pun menunggu untuk distraksi pada malam hari. Namun tiba-tiba terdengar suara helikopter datang menjemput keduanya lebih awal. Thomas pun sempat kesal kenapa ekstraksinya tidak sesuai dengan rencana. Karena jika ekstraksinya dilakukan pada siang hari, maka dapat memancing reaksi pihak musuh yang ada di sekitar hutan tersebut. Dan benar saja, tanpa pengetahuan Thomas, dari arah belakang terlihat seorang sniper misterius dari pihak musuh sudah siap membidik targetnya. Thomas dan Pepis yang tanpa ada rasa curiga terus berjalan menuju ke helikopter penjemputan mereka. Namun naas bagi Pepis yang berada di belakang, ia tertembak oleh sniper musuh. Pepis pun tewas setelah mendapat 2 tembakan dari sniper musuh. Thomas yang melihat itu langsung memarahi kru helikopter karena ulah mereka menjemput lebih awal membuat pengintai terbaiknya tewas. Scene kemudian berlanjut beberapa hari kemudian di kantor Dewan Keamanan Nasional Washington DC. Di sana kita berkenalan dengan seorang pria bernama Richard Miller, seorang penembak jitu dari tim SWAT yang tidak memiliki pengalaman tempur di dalam hutan. Walaupun tidak memiliki pengalaman tempur, ia tetap dipanggil oleh petinggi keamanan nasional untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Ia dijelaskan berdasarkan laporan intelijen akan ada kudeta besar yang direncanakan saat pemilu di Panama. Untuk itu ia bersama Thomas ditugaskan membunuh seorang jenderal pemberontak bernama Miguel Alvarez yang berambisi menjadi seorang presiden, dan membunuh Raul Ochoa, seorang gembong narkoba dari Kolombia yang membiayai rencana besar Miguel Alvarez. Tugas tersebut harus selesai dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu, karena jika gagal maka dipastikan Alvarez bisa menjadi presiden berikutnya, dan Raul Ochoa akan mendapatkan akses yang luas untuk menjual barang haramnya melalui terusan Panama. Di waktu yang bersamaan, Thomas dipanggil seorang petinggi militer dari Dewan Keamanan Nasional untuk menerima misi yang sama seperti Miller. Thomas juga diberitahu ia akan dipasangkan dengan Miller menggantikan Pepis yang telah tewas. Di kesempatan itu pun Thomas mengatakan misi ini sekaligus misi balas dendamnya untuk membunuh sniper yang telah menewaskan Pepis. Keesokan harinya, Miller bersama beberapa prajurit terbang ke pangkalan militer Amerika di Panama. Namun di dalam perjalanan, helikopter mereka diserang oleh seorang gerilyawan tak dikenal. Beberapa orang dari prajurit terkena tembakan tersebut. Miller pun berusaha untuk menembak seorang gerilyawan tersebut, namun entah kenapa di saat bidikannya sudah on target, ia malah gugup dan ketakutan, sehingga membuat seorang co-pilot helikopter menjadi korban serangan balik musuh tersebut.
Dari peristiwa tersebut, hanya Thomas dan pilot helikopter saja yang selamat, sedangkan yang lainnya tewas. Keesokan harinya lagi terlihat Miller dan Thomas sudah bertemu dan keduanya langsung pergi menuju ke markas utama Jenderal Alvarez melalui hutan belantara Panama. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, keduanya pun berhenti karena melihat bangunan tua peninggalan bangsa Eropa. Bangunan tua tersebut merupakan hotel bangsa Eropa pada tahun 1924. Lalu di saat Miller dan Thomas sedang melakukan pemeriksaan, tiba-tiba Miller ditodong senjata oleh seorang pria dari arah belakang. Usut punya usut, ternyata Thomas mengenali pria tersebut yang merupakan suku Hindian di wilayah tersebut. Singkat ceritanya guys, suku Hindian ini mengajak Thomas untuk bekerja sama. Ia meminta bantuan Thomas membunuh musuh besar suku Hindian bernama El Sirojano di ujung sungai. Sebagai imbalannya, suku Hindian ini akan membantu Thomas dan Miller melewati jalur patroli pemberontak yang dijaga sniper misterius untuk menuju ke markas kediaman Jenderal Alvarez. Setelah jauh berjalan kaki, akhirnya mereka pun menemukan lokasi peristirahatan pasukan El Sirojano di ujung sungai. Miller pun diperintahkan untuk menembak mati El Sirojano, sedangkan Thomas sendiri akan menghabisi para pengawalnya. Namun lagi-lagi Miller bertingkah. Ia tak berani menembak targetnya sehingga aksi keduanya pun ketahuan. You better be right. I hit him. Bullshit. You fired a spoiler. Target berhasil dilumpuhkan, tapi seorang anggota suku Hindian tewas karena baku tembak tadi. Suku Hindian itu pun marah dan menolak untuk mengantar Thomas menuju ke markas tempat tinggal Alvarez. Di keesokan harinya lagi, Thomas dan Miller pergi ke salah satu desa kecil untuk menemui seorang pendeta yang selama ini menjadi informan lokal Thomas. Tujuan kedatangan Thomas ke sana untuk meminta bantuan diantar melewati jalur patroli pemberontak yang dijaga ketat sniper misterius musuh. Tapi saat tiba di sana, ia kaget melihat pendeta sudah tak bernyawa lagi dengan luka tembakan di matanya. Thomas yakin pelakunya ialah sniper misterius tersebut. Ia pun berniat untuk melakukan aksi balas dendam. Berlanjut pada malam harinya, Thomas pun memancing sniper misterius tersebut keluar dari sarangnya. Sebagai umpannya, ia menyuruh Miller untuk tidur duluan di area sedikit terbuka. Lalu setelah itu ia bersembunyi di balik pepohonan untuk menunggu kedatangan sniper misterius tersebut agar masuk dalam jebakannya. Akhirnya sniper misterius tersebut tewas hanya dengan satu kali tembakan. One shot, one kill. Berlanjut keesokan harinya, Thomas dan Miller sudah berada di area sekitar kediaman Jenderal Alvarez yang dijaga ketat oleh para pengawalnya. Diketahui hari ini Jenderal Alvarez akan melakukan pertemuan rahasia dengan Raul Ochoa di rumahnya untuk membahas rencana kudeta mereka. Untuk melaksanakan misi pembunuhan jenderal pemberontak tersebut, Thomas dan Miller berbagi tugas. Miller ditugaskan untuk menghabisi nyawa Raul Ochoa dari arah gudang logam, sedangkan nyawa Jenderal Alvarez akan menjadi tugasnya Thomas. Setelah menerima arahan dari Thomas, Miller pun segera bergerak. Di saat helikopter datang membawa Raul Ochoa, posisi persembunyian Thomas ketahuan oleh musuh. Ia membuatnya harus baku hantam terlebih dahulu.
Setelah melakukan aksinya, Thomas dan Miller kembali kabur ke dalam hutan agar tidak tertangkap oleh musuh. Tapi tampaknya pengawal Jenderal Alvarez terus mengejar mereka berdua yang membuat keduanya terpisah. Thomas yang berusaha ingin melakukan serangan balik malah harus tertangkap setelah kehabisan amunisi. Scene kemudian berlanjut pada malam hari. Di tempat penyiksaan milik Jenderal Alvarez, Thomas diminta untuk memberitahu misi apa yang sedang ia jalankan. Namun Thomas memilih untuk bungkam diam 1000 kata sehingga ia kembali mendapat siksaan keras dari anak buah Alvarez. Di saat yang bersamaan, Miller diam-diam menyusup masuk dalam tempat tersebut untuk membantu menyelamatkan nyawa Thomas. Tapi sebelum membebaskan Thomas, Miller terlebih dahulu mencari keberadaan Alvarez yang memanfaatkan suara teriakan Thomas agar tak ketahuan saat masuk ke dalam ruangan Alvarez. Alvarez yang sedang merokok tak menyadari jika di belakangnya ada Miller yang siap menghabisi nyawanya. I like your dedication, Beckett. One minute to rendezvous. I go one quick. You make it. Beckett, go! Let's go! Thomas dan Miller pun berhasil keluar dari dalam hutan tersebut dan misi keduanya pun dinyatakan sukses. Selanjutnya mereka berdua kembali ke pangkalan dan filmnya pun selesai, guys. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.